Bab 7, The Art of Money, ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah dan kampus. Pendidikan formal seringkali tidak mempersiapkan individu dengan pengetahuan yang cukup tentang keuangan pribadi dan manajemen keuangan. Sini ada beberapa poin utama. Yang pertama, ketidaksesuaian pekerjaan dengan disiplin ilmu. Banyak lulusan yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama kuliah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal seringkali tidak menentukan secara langsung jalur karir seseorang. Misalnya, lulusan filsafat bisa menjadi peternak lele, lalu sarjana sastra bisa bekerja sebagai medical representative dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan yang tidak komprehensif. Selama 16-17 tahun pendidikan formal dari SD hingga sarjana, banyak hal yang dipelajari, tetapi sebagian besar ilmu tersebut tidak relevan atau dilupakan setelah lulus. Salah satu bidang penting yang kurang diperhatikan adalah pendidikan finansial, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, pendidikan yang membentuk skrup dalam sistem ekonomi. Sistem pendidikan formal cenderung mendidik individu untuk menjadi bagian kecil dalam mesin ekonomi besar, mudah digantikan dan dilupakan. Para siswa dan mahasiswa sering dididik untuk mengelola dana orang lain, bukan dana mereka sendiri, sehingga mereka kurang siap untuk mengelola keuangan pribadi. Poin yang keempat, kurangnya ilmu tentang uang di institusi pendidikan. Institusi pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan yang memadai tentang manajemen uang, akumulasi aset, perdagangan, pengelolaan arus kas, dan cara meraih kebebasan finansial. Ini adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan nyata, tetapi sering diabaikan dalam kurikulum pendidikan formal. Poin yang kelima, kekecewaan terhadap institusi pendidikan. Mereka yang berharap bahwa pendidikan formal akan memberikan semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk masa depan finansial akan kecewa. Pendidikan formal tidak mengajarkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengelola keuangan pribadi dan mencapai kebebasan finansial. Kesimpulannya, pendidikan formal memiliki keterbatasan dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan keuangan dalam kehidupan nyata. Banyak lulusan yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya relevansi pendidikan formal dengan pasar kerja. Selain itu, pendidikan formal seringkali gagal mengajarkan keterampilan finansial penting, sehingga banyak orang yang tidak siap untuk mengelola keuangan pribadi mereka. Untuk mengatasi kekurangan ini, perlu adanya penekanan lebih besar pada pendidikan finansial dalam kurikulum formal. Pada subbab yang pertama, teori akumulasi aset. Pendidikan formal, khususnya di sekolah dan kampus, seringkali tidak mempersiapkan individu dengan pengetahuan praktis tentang akumulasi kapital. Nah, di sini ada beberapa poin utama. Yang pertama, pengetahuan teoritis dan praktis tentang akumulasi kapital. Meskipun beberapa fakultas seperti ekonomi dan ilmu sosial politik mempelajari teori akumulasi kapital, pembelajarannya lebih bersifat akademis dan analitis. Tidak ada panduan praktis bagi mahasiswa untuk mengumpulkan aset demi kesejahteraan pribadi mereka. Yang kedua, pandangan negatif tentang akumulasi kapital. Dalam beberapa pandangan, akumulasi kapital dianggap negatif karena dianggap mendukung kapitalisme yang sering dituding menyebabkan ketertindasan dan ketidakadilan sosial. Proses akumulasi kapital yang tidak seimbang dituduh menciptakan ketimpangan ekonomi, membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Poin yang ketiga, sejarah dan evolusi akumulasi kapital. Karl Marx dan Engels mengkritik cara kerja akumulasi kapital, terutama dalam konteks revolusi industri di mana pengusaha memperkaya diri dengan menekan upah buruh dan penghasilan dan menghasilkan nilai lebih. Marx menganjurkan buruh untuk menguasai alat produksi agar nilai lebih bisa dibagi rata. Poin yang keempat, akumulasi aset sebagai inti kapitalisme. Akumulasi aset telah menjadi inti kapitalisme selama berabad-abad.
Kaum aristokrat dan industriwan selalu berusaha memperbesar aset mereka melalui laba operasional dan capital gain. Laba operasional berasal dari produksi, sementara capital gain berasal dari peningkatan nilai aset seperti saham dan properti. Poin yang kelima, penggunaan laba di perusahaan. Umumnya perusahaan menggunakan laba bersih untuk bonus eksekutif, dividen pemegang saham, dan ekspansi usaha. Ini adalah strategi umum yang dilakukan banyak perusahaan termasuk perusahaan publik. Poin yang keenam, capital gain. Capital gain adalah peningkatan nilai aset dari waktu ke waktu. Misalnya, kenaikan harga saham atau properti yang menghasilkan keuntungan tambahan bagi pemegang aset. Kaum superkaya mendapatkan keuntungan besar dari berbagai sumber penghasilan, baik langsung maupun tidak langsung. Poin yang ketujuh, keterbatasan kurikulum pendidikan. Sekolah dan kampus lebih menekankan hafalan rumus-rumus fisika dan matematika daripada mengajarkan rumus-rumus praktis akumulasi kapital yang dapat membantu individu mencapai kebebasan finansial. Ilmu ekonomi dan akuntansi yang diajarkan di sekolah lebih diarahkan untuk menghitung akumulasi aset milik orang lain, bukan untuk pengelolaan keuangan pribadi. Nah, kesimpulannya, pendidikan formal kurang memberikan pengetahuan praktis tentang akumulasi kapital yang sangat penting untuk kesejahteraan finansial individu. Meskipun teori akumulasi kapital diajarkan secara akademis, pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sering diabaikan. Akibatnya, banyak lulusan tidak siap untuk mengelola keuangan pribadi mereka dan memanfaatkan peluang akumulasi aset secara efektif. Pada subbab yang kedua, ilmu dagang yang selalu relevan. Ada beberapa poin utama di sini. Yang pertama, sejarah dan vitalitas ilmu dagang. Ilmu dagang adalah salah satu ilmu tertua dan paling vital dalam sejarah. Terbukti dari peperangan demi peperangan sejak zaman Mesopotamia yang seringkali bertujuan merebut jalur perdagangan seperti jalur sutra. Hal ini menekankan bahwa perdagangan telah menjadi kunci kemakmuran masyarakat sejak 5.000 tahun yang lalu. Poin yang kedua, relevansi dan dinamika ilmu dagang. Meskipun zaman telah berganti dan pasar serta perekonomian telah mengalami berbagai perubahan dan disrupsi, ilmu dagang tetap relevan. Perdagangan terus menjadi faktor penting dalam perekonomian modern dan perubahan industri. Poin yang ketiga, pendidikan formal dan ilmu dagang. Sayangnya, ilmu dagang sering dianggap sebagai ilmu jalanan atau street smart, dan tidak diajarkan secara serius di sekolah dan di kampus. Walaupun ada mata kuliah pemasaran di berbagai fakultas, pengajaran ini seringkali hanya mencakup konsep dan strategi besar yang lebih cocok untuk industri skala besar. Sementara barang dan jasa yang lebih spesifik membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Poin yang keempat, kesulitan dalam memahami ilmu dagang praktis. Mahasiswa yang mendapatkan nilai A dalam mata kuliah pemasaran masih harus banyak belajar di dunia nyata. Teknik-teknik baru dalam menjual sesuatu seringkali muncul dari praktik lapangan dan inovasi orang-orang kreatif yang kadang tidak pernah belajar marketing secara formal. Poin yang kelima, transfer ilmu dagang melalui generasi. Banyak orang menjadi kaya raya karena menjual sesuatu dan kemudian mengajarkan ilmu dagang praktis kepada anak-anak mereka. Anak-anak ini mungkin belajar di sekolah bisnis untuk memahami gambaran besar, namun mereka memperoleh keterampilan praktis langsung dari pengalaman orang tua mereka yang menciptakan best practice di bidang perdagangan. Poin yang keenam, keunggulan anak-anak kaum superkaya. Anak-anak dari keluarga superkaya mendapatkan ilmu yang langsung bisa dipraktikkan yang memberikan mereka peluang sukses lebih besar dibandingkan mahasiswa yang hanya unggul dalam teori pemasaran. Poin yang ketujuh, peran ilmu dagang di era digital. Di era digital, ilmu dagang tetap tidak tergantikan. Para pendiri startup perlu menguasai ilmu dagang untuk bisa menjual ide-ide mereka kepada para investor dan mencapai kesuksesan. Kesimpulannya,
Ilmu dagang adalah esensi dari kemakmuran ekonomi yang tetap relevan dari masa lalu hingga kini. Namun, pendidikan formal belum sepenuhnya mampu mengajarkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam perdagangan. Sementara itu, pengalaman praktis dan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi kunci sukses dalam dunia perdagangan. Di era digital, penguasaan ilmu dagang tetap menjadi fondasi bagi keberhasilan, terutama bagi para inovator dan pendiri startup. Subbab yang ketiga, cash flow quadrant, peta dari mana uang berasal. Sini ada beberapa poin utama. Yang pertama, kuadran pekerja, E atau employee. Pekerjaan mendapatkan penghasilan tetap dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Imbalan mereka biasanya berupa gaji bulanan, fasilitas tambahan, bonus, dan uang lembur. Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja bersifat struktural dan subordinatif. Poin yang kedua, kuadran profesional, S atau self-employed. Profesional mendapatkan imbalan sesuai dengan tugas yang mereka selesaikan, tanpa batasan waktu yang tetap seperti gaji bulanan. Misalnya, dokter menerima pembayaran setelah memeriksa pasien, dan pengacara dibayar berdasarkan jam kerja atau hasil yang dicapai. Hubungan kerja profesional lebih setara, berfungsi antara ahli dan klien, bukan subordinatif. Yang ketiga, kuadran pemilik bisnis, B atau business owner. Pemilik bisnis menggaji orang lain dan bertindak sebagai bos, menanggung semua biaya dan resiko kerugian. Selain gaji dan bonus sebagai eksekutif, jika mereka aktif dalam bisnis, pemilik bisnis mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Poin yang keempat, kuadran pemilik modal, I atau investor. Investor mendapatkan sebagian profit bisnis dalam bentuk dividen dan capital gain dari penjualan kepemilikan. Investor mendelegasikan pengelolaan bisnis kepada eksekutif perusahaan. Mereka dapat berinvestasi dalam berbagai aset untuk menyebarkan resiko seperti deposito, obligasi, valuta asing, emas, properti, saham, reksadana, dan bahkan barang koleksi seperti lukisan atau mobil antik. Nah, ada pemetaan dan implikasi. Employee mengandalkan gaji tetap dengan resiko stabil, tetapi keterbatasan dalam peningkatan pendapatan. Self-employed, pendapatan berbasis tugas dengan potensi lebih tinggi, namun tetap bergantung pada upaya pribadi. Business owner mengambil resiko lebih besar dengan potensi keuntungan signifikan dari bisnis. Investor menggunakan modal untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai investasi dengan resiko yang disebar. Nah, kesimpulannya, cash flow quadrant mengajarkan bahwa sumber pendapatan dapat bervariasi dari gaji tetap, imbalan berdasarkan tugas, keuntungan bisnis, hingga hasil investasi. Setiap kuadran memiliki karakteristik dan resiko tersendiri. Pengetahuan ini penting untuk memahami bagaimana cara meningkatkan pendapatan dan mengelola resiko keuangan. Diversifikasi dan pemahaman mendalam tentang tiap kuadran dapat membantu mencapai kebebasan finansial. Pada subbab yang keempat, kenekatan berpindah kuadran yang berakibat fatal. Ada beberapa poin utama di sini. Yang pertama, pemahaman sumber pendapatan. Cash flow quadrant Kiyosaki membantu kita menyadari bahwa ada berbagai sumber pendapatan selain yang bisa kita terima. Dengan memahami karakteristik tiap kuadran, kita dapat mengetahui alasan dibalik perbedaan kekayaan antara individu. Poin yang kedua, motivasi untuk mengeksplorasi. Peta pendapatan ini memotivasi orang untuk mengeksplorasi sumber pendapatan lain. Banyak yang merasa terjebak di kuadran E atau employee. Mereka mulai mengejar peluang di kuadran S atau self-employed atau bahkan mencoba hidup di dua kuadran sekaligus dengan membuka bisnis sampingan. Yang ketiga, booming kewirausahaan. Pemahaman ini menyebabkan ledakan kewirausahaan dengan banyaknya usaha kecil bermunculan dari jualan makanan hingga jasa.
Seminar dan sekolah kewirausahaan juga berkembang pesat. Poin yang keempat, resiko dan tingkat keberhasilan. Meskipun banyak yang mencoba, tingkat keberhasilan usaha kecil tetap rendah, sekitar 10%. Kiyosaki mengingatkan bahwa berpindah dari kuadran E ke kuadran S itu bukanlah solusi mudah karena beban biaya dan pajak yang lebih tinggi. Poin yang kelima, pindah kuadran dari E ke B atau business owner. Sebagian orang berhasil menjadi pemilik bisnis setelah mendapatkan kompetensi sebagai pekerja. Namun, persentase keberhasilan tetap sama, yaitu 10%. Dari 10 usaha baru, hanya 1 yang berhasil. Poin yang keenam, nasib yang gagal. Mereka yang gagal terbagi menjadi 2. Yang terus berjuang tanpa menyerah dan yang kembali ke kuadran E atau employee sebagai pekerja. Kesimpulannya, cash flow kuadran ala Kiyosaki memberikan wawasan penting tentang berbagai sumber pendapatan dan memotivasi orang untuk mengeksplorasi peluang baru. Namun kesadaran ini juga harus disertai dengan pemahaman resiko dan tantangan, terutama dalam berpindah kuadran. Sukses dalam dunia kewirausahaan atau sebagai pemilik bisnis memerlukan persiapan matang dan keberanian untuk menghadapi kemungkinan kegagalan. Nah, pada subbab yang kelima, spending quadrant, peta yang menunjukkan kemana uangmu pergi. Di sini juga ada beberapa poin utama. Yang pertama, pemahaman kuadran pendapatan. Cash flow kuadran Kiyosaki membantu kita mengenali berbagai sumber pendapatan, yaitu employee, self-employed, business owner, dan investor. Namun hanya memahami pendapatan saja tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan finansial. Poin yang kedua, pentingnya pengelolaan pengeluaran. Besar kecilnya penghasilan bukanlah satunya penentu tingkat kekayaan. Cara kita membelanjakan uang sangat menentukan kekayaan kita. Maka selain memetakan pendapatan, kita juga perlu memetakan pengeluaran. Poin yang ketiga, kuadran pengeluaran. Yang pertama itu ada low cost need atau kebutuhan primer dengan harga murah seperti beras, minyak goreng, transportasi. Lalu yang kedua ada low cost want, keinginan berharga murah seperti jajanan murah, rekreasi murah. Yang ketiga ada expensive need atau kebutuhan dengan harga mahal seperti obat-obatan premium, pendidikan unggulan. Lalu yang keempat ada expensive want, keinginan berharga mahal seperti hobi mewah, liburan ke luar negeri, koleksi barang-barang langka. Nah, pada poin keempat, analisis pengeluaran pribadi. Memetakan pengeluaran bulanan ke dalam kuadran di atas membantu kita melihat pola pengeluaran. Jika pengeluaran terbesar ada di kuadran expensive want, ada ruang untuk efisiensi agar tabungan bisa ditingkatkan. Namun, jika pengeluaran terbesar ada di kuadran low cost need, maka efisiensi lebih lanjut akan sulit dilakukan. Dan di sini solusinya adalah mencari sumber pendapatan tambahan. Pada poin yang kelima, langkah selanjutnya. Untuk mengatasi keterbatasan pendapatan, eksplorasilah cash flow quadrant. Carilah cara untuk memperoleh penghasilan tambahan agar bisa menabung dan berinvestasi lebih baik. Kesimpulannya, menggabungkan pemahaman dari cash flow kuadran Kiyosaki dan kuadran pengeluaran memberikan gambaran komprehensif tentang keuangan pribadi. Pendapatan yang baik harus diimbangi dengan pengelolaan pengeluaran yang bijak. Dengan demikian, kita dapat mencapai kesejahteraan finansial melalui efisiensi pengeluaran dan diversifikasi pendapatan. Pada subbab yang keenam, kecerdasan finansial, passive income, dan kebebasan finansial. Ada beberapa poin utama juga. Yang pertama, kecerdasan finansial di atas IQ. Keberhasilan finansial tidak hanya ditentukan oleh IQ. Emotional intelligence atau EQ
Dan terutama kecerdasan finansial memainkan peran penting. Kecerdasan finansial adalah kombinasi dari kemampuan numerik dan pengendalian emosional. Poin yang kedua, peran kecerdasan finansial. Kecerdasan numerik membantu dalam perhitungan dan kuantifikasi kepuasan. Pengendalian diri dari kecerdasan emosional membantu memutuskan kapan dan bagaimana melakukan transaksi yang menguntungkan. Kecerdasan finansial memungkinkan orang kaya untuk membangun aset yang menghasilkan passive income, yang pada akhirnya bisa melebihi kebutuhan hidup mereka, sehingga menciptakan kebebasan finansial. Poin yang ketiga, kesadaran dan kemauan belajar. Kesadaran akan pentingnya membangun basis aset dan kemauan untuk terus belajar adalah kunci keberhasilan finansial. Banyak orang muda tidak menyadari pentingnya pendidikan finansial dan tidak memiliki kesadaran untuk mempersiapkan masa depan finansial mereka. Poin yang keempat, pentingnya edukasi berkelanjutan. Orang-orang sukses terus belajar sepanjang hidup mereka, bukan hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga dari pengalaman dan pembelajaran mandiri. Membaca dan belajar dari berbagai sumber membantu memperkaya wawasan, melatih pemikiran rasional, dan memungkinkan seseorang untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Poin yang kelima, kontras antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya umumnya lebih mementingkan edukasi dibandingkan hiburan. Mereka melihat waktu yang dihabiskan untuk belajar sebagai investasi yang strategis. Orang miskin cenderung lebih fokus pada hiburan yang seringkali mahal dan kurang memberi prioritas pada pembelajaran berkelanjutan. Poin yang keenam, membaca sebagai investasi. Membaca bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membantu menghemat biaya belajar melalui pengalaman orang lain. Figur-figur sukses seperti Warren Buffett, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk menunjukkan pentingnya membaca dan terus belajar. Kesimpulannya, kecerdasan finansial yang mencakup kecerdasan numerik dan emosional adalah kunci keberhasilan finansial yang melebihi pentingnya IQ. Kesadaran dan kemauan untuk terus belajar adalah ciri khas orang-orang kaya. Mereka memprioritaskan edukasi dan melihat pembelajaran sebagai investasi yang strategis. Sementara orang miskin lebih mementingkan hiburan, orang kaya fokus pada peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui membaca dan belajar dari pengalaman orang lain. Pada subbab yang ketujuh, pendidikan finansial untuk anak-anak kita. Ada beberapa poin utama. Yang pertama, kurangnya pendidikan finansial di sekolah formal. Pendidikan finansial di sekolah formal seringkali tidak memadai. Oleh karena itu, orang tua harus proaktif dalam mengajarkan anak-anak mereka tentang uang dan keuangan. Poin yang kedua, peran media sosial dan internet. Jika orang tua tidak mengambil peran ini, media sosial dan konten internet yang kurang mendidik akan dengan cepat menggantikan posisi mereka. Ini bisa membawa pengaruh negatif seperti perilaku konsumtif dan materialisme tanpa substansi. Poin yang ketiga, dilematisnya pengajaran finansial. Mengajarkan anak-anak tentang uang bisa menjadi dilema karena ada resiko anak menjadi konsumtif. Namun, resiko ini harus diambil karena pilihan alternatifnya bisa lebih buruk. Poin yang keempat, bahaya konten pamer kekayaan. Konten yang memamerkan kekayaan tanpa maksud edukasi bisa membentuk karakter buruk pada anak-anak, membuat mereka menganggap perilaku tersebut wajar. Ini bisa berdampak negatif, mengingat banyaknya orang yang berjuang melawan kemiskinan. Poin yang kelima, pendidikan finansial yang sederhana dan realistis. Anak-anak harus diberi pemahaman dasar bahwa hidup membutuhkan uang, dan uang tidak datang dengan mudah. Mereka perlu tahu bahwa ada proses dan pengorbanan dalam mendapatkan uang. Poin yang keenam, tanggung jawab dalam menggunakan uang. Anak-anak harus diajarkan bahwa uang harus digunakan secara bertanggung jawab untuk hal-hal bermanfaat. Mereka perlu memahami bahwa mengeluarkan uang harus disertai alasan yang kuat dan rasional.
Poin yang ketujuh, pentingnya contoh nyata dan cerita inspiratif. Alih-alih menggurui, orang tua bisa memberikan contoh nyata dalam mengelola uang. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Cerita inspiratif tentang konsep kaya dan miskin, menabung, dan investasi juga dapat membantu. Poin yang kedelapan, konsep kaya dan miskin. Anak-anak perlu memahami bahwa kemiskinan seringkali disebabkan oleh ketidakberuntungan dan kurangnya pendidikan, bukan karena kemalasan. Kekayaan harus dilihat sebagai berkat yang perlu disyukuri dan digunakan untuk membantu orang lain. Poin yang kesembilan, keajaiban menabung dan berinvestasi. Anak-anak harus diajarkan tentang manfaat menabung dan berinvestasi. Contoh nyata dan teladan dari orang tua akan membantu mereka memahami pentingnya kebiasaan ini. Kesimpulannya, orang tua harus mengambil tanggung jawab untuk memberikan pendidikan finansial kepada anak-anak mereka karena pendidikan formal tidak mencukupi. Ini melibatkan mengajarkan nilai uang, tanggung jawab dalam pengeluaran, serta memberikan contoh nyata dan cerita inspiratif. Dengan pendidikan finansial yang tepat, anak-anak akan belajar untuk menggunakan uang secara bijak dan membangun kebiasaan menabung serta berinvestasi yang baik yang dapat membantu mereka mencapai stabilitas dan kebebasan finansial di masa depan.